Kisah Adam fil Quran dalilun 'alal wahyi. Kisah Nabi Adam dalam Al-Quran adalah bukti adanya wahyu. Oke. Jadi nasul Quran ala anna min adafi iradil qasasi fi isbatal wahyi 1, wa taqriru nubuwati Muhammad 2, wa annal Quran kalamullah 3. Jadi Al-Quran mendatangkan kisah-kisah di dalamnya ya, tentang kisah para nabi terdahulu, termasuk kisah Nabi Adam. Itu tujuannya 1, untuk memantapkan adanya wahyu, memastikan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu, wahyu itu ada, begitu. Yang kedua, untuk memantapkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, untuk menjelaskan, memastikan, mematenkan, menerangkan kepada orang kafir bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan kalamun Nabi, bukan perkataan Nabi. Wa warada hadan nasu fi ayatihi qissati Adam alaihissalam haitsu udifat dzil qissah fil adn al-wahyi wan nubuwah wa masdaril Quran. Nih. Jadi kisah Nabi Adam ya itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran untuk 3 tujuan tersebut. Apa? Isbatul wahyi wa taqrirun nubuwah wa annal Quran kalamullah. Memantapkan, memastikan adanya wahyu, menegaskan kenabian Nabi, dan memastikan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan atau firman Allah, bukan perkataan Nabi. Itu 3 ya. Yang dibahas di sini ayat ini. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Qul huwa nabaun adzim." Katakan Muhammad, huwa adapun Al-Qur'an nabaun adzim adalah berita yang besar, adzim. Naba. Jadi naba itu berita besar, berita yang menyangkut hal yang paling prinsip dalam kehidupan manusia, yang berpengaruh terhadap mereka baik dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Penting itu. Jadi kalau tidak penting itu namanya apa? Khabarun akhbarun. Kalau penting, nabaun ambaun. Nabaun amma yatasaalun anin. Nah itu berita besar itu. Kalau cuma kehilangan kunci, kehilangan kucing, kehilangan motor, itu namanya khabar, bukan naba. Kenapa? Efeknya tidak begitu keras. Tapi kalau masalah akhirat, masalah mati, masalah iman, masalah akidah, masalah wahyu, itu merupakan naba, berita penting. Paham ya? Antum anhum muridun, engkau wahai orang-orang kafir muridun berpaling dari Al-Quran. Maka naliya min ilmin bil ma'il a'la id yaktasimun. Tiadalah bagiku pengetahuan sedikit pun tentang para malaikat ketika mereka bertengkar. In yuha ilayya illam annama nadhirum mubin. Tiadalah diwahyukan kepadaku kecuali saya itu semata-mata sebagai pemberi peringatan dan memberi penjelasan tentang peringatan itu. Oke, taudifu kisati Adam dalilan alal wahyi. Kisah Nabi Adam itu merupakan dalil akan adanya wahyu kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat yang tadi itu dijelaskan seperti ini. Nanti setelah saya jelaskan saya tanyakan lagi ya. Ayat qul huwa nabaun azim sampai in yuha ilayya illa annama nadhirum mubin. Illa annama ana nadhirum mubin. Ini penjelasannya. Ya'murullahu nabiyahu Muhammad fi hadil ayat. Allah merintahkan Nabi Muhammad itu ayyaqulil kufar, untuk berkata kepada orang kafir, alladzina yunkiruna nubuwatahu, yang ingkar terhadap kenabian Nabi, wa yazamuna anal Qur'an kalamuhu, dan menyangka bahwa Al-Qur'an itu merupakan perkataan siapa? Nabi. Walaisa kalamullah, bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu diperintah oleh Allah untuk bilang kepada orang kafir, ini perkataan Nabi yang disuruh oleh Allah disampaikan kepada orang kafir. Hadal Qur'anu nabaun adzim, wahai orang kafir, Quran ini berita penting, berisi berita penting. Wa antum mu'riduna anhu, dan kalian itu
ingkar, berpaling kepada Al-Quran, dari Al-Quran berpaling, tidak percaya, kafiruna bih, mengingkarinya, wa taz'umuna, pertama Al-Quran mereka ingkari, yang kedua wa taz'umuna annahu kalami, dan kalian menyangka bahwa Al-Quran itu adalah perkataanku, kata Nabi, bukan firman Allah. Seolah-olah saya mengada-ngada lalu saya mengatakan ini ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sangkaan kalian. Jadi begini, orang kafir itu ingkar kepada Nabi, kemudian mereka bikin sebuah pandangan bahwa Al-Quran itu bukanlah firman Allah tetapi perkataan Nabi. Atau bisa saja mereka sejak awal sudah yakin bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah tapi perkataan Nabi. Akhirnya mereka mengingkari Al-Quran. Kayak Abu Lahab itu, kayak Walid bin Mughirah itu sudah yakin sebenarnya pada awalnya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Tapi karena Abu Lahab melihat itu keponakan saya, bukan Rasul, maka akhirnya ketidakpercayaannya kepada Nabi membuat dia itu punya akal untuk mengatakan Al-Quran itu bukan. Walid bin Mughirah sama juga, awalnya ngaku bahwa itu bukan perkataan Muhammad. Iya, ngaku bahwa itu bukan perkataan Muhammad, itu asli bahasa yang lebih hebat daripada syair-syair terhebat di Arab pada waktu itu. Tapi berubah kemudian Walid itu karena takut ditinggalkan kaumnya, sehingga yang asalnya nyangka yakin itu Al-Quran wahyu Allah, akhirnya mengatakan sihir itu, sihir yang Muhammad pelajari dari tukang sihir yang lain. Nah, ini bisa dibayangkan. Jadi pertama ada orang yang ingkar pada Nabi, akhirnya bikin pendapat bahwa itu bukan perkataan Allah tapi perkataan Nabi. Ada yang asalnya yakin tapi kemudian karena takut kepada kaumnya, akhirnya menciptakan sebuah pendapat bahwa Al-Quran itu adalah sihir, perkataan yang memiliki kandungan mistis yang dibikin oleh Nabi Muhammad yang beliau pelajari dari tukang sihir yang lain. Nih, jadi itu dua orang kafir ini ya. Ini dua karakter orang kafir berhadapan dengan Al-Quran. Apa kata Nabi? Walau kana ma taquluna soihan faman adroni wa a'lamani bi ikhtisamil mala'il a'la fil jannati bi sya'ni Adam. Jika betul apa yang kalian katakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan saya, ini jika betul, andai kata betul, lalu siapa yang memberitahu saya, yang mengajarkan kepada saya tentang pertengkaran malaikat di surga dulu sebelum bumi ini ada, bisa nih Adam, tentang persoalan Nabi Adam? Siapa? Wong belum ada manusia kok. Manusianya belum ada di muka bumi, belum ada sejarawan. Itu siapa yang ngasih berita kepada saya kalau bukan Allah? Nah itu ya, ini Nabi Muhammad tuh disuruh menggunakan logika ini kepada orang-orang kafir yang ingkar kepada Al-Quran. Siapa yang ngajari saya? Siapa yang memberitahu saya tentang kisah-kisah gaib itu? Kan ceritanya begini, malaikat tuh nggak setuju kan? Allah menciptakan siapa? Khalifah yang bernama Nabi Adam. Alasan malaikat apa? Karena akan merusak bumi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang hanya kerjaannya menumpahkan darah dan merusak? Ini kan anggaplah perdebatan ya, musyawarah antara Allah dengan malaikat yang tidak ada sejarawan yang mencatat di surga, kan nggak ada orang itu. Adam masih belum diciptakan nih kan, masih rencana itu, masih planning Allah itu. Itu siapa yang ngabarin kepada saya, kata Nabi? Manusia lain nggak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini logika ya, logika yang Allah ajarkan kepada Rasul untuk mematahkan keingkaran dan tuduhan palsu orang kafir terhadap Al-Quran. Tentang pengingkaran iblis misalnya juga, ketika sujud disuruh sujud kepada Nabi Adam, itu siapa itu yang tahu? Kalau bukan Allah. Nggak mungkin iblis berbisik-bisik kepada Rasul, nggak mungkin ini.
Nah, ini penjelasannya, innal hadisa an hadil umuri al-ghaibiyah fil Quran. Semua kejadian ini merupakan kejadian yang gaib. Ahdasun waqa'at fil jannah, yang terjadi di surga. Qabla an tabda'al hayatul bashar ala wajhil ardi, yang belum ada satupun seekor manusia di permukaan bumi. Oh, ini ya. Seekor ya, manusia punya ekor ya. Seorang manusia di muka bumi ini. Jadi tidak ada kemungkinan Nabi Muhammad tahu tentang kejadian gaib itu kecuali yang maha gaib yang mengabarkan kepada beliau. Kalau kejadian tentang peristiwa PKI mungkin banyak orang yang tahu. Kalau saya tahu mengabarkan kepada kalian bahwa dulu ada PKI terus saya ngaku sebagai nabi, orang pasti ragu. Kenapa? Kenapa kok ragu? Karena yang tahu tentang PKI bukan hanya Allah ya, tapi juga banyak manusia. Jadi bisa saja yang saya terima itu bukan ilham, tapi berita dari koran, begitu ya. Tapi kalau perdebatan malaikat dengan Allah, pembangkangan setan sujud kepada Nabi Adam, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhbar Rasul bihadzal ahadits bil Quran wa nutquhu biha dalilun annahu lam ya'rifha min indih, ya. Nabi pun tidak tahu, walam yukhbirhu biha ahad minal basar, dan tidak ada satupun manusia yang mengabarkan kepada beliau tentang kejadian itu. Wa innama hiya wahyun minallah, dan hanya saja itu adalah wahyu dari Allah lahu kepada Nabi. Iyuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Ini salah satu bukti bahwa Rasulullah itu apa yang beliau sampaikan di dalam Al-Quran ini itu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hikmah, itu makna, itu tujuan kenapa Allah itu menceritakan kisah Nabi Adam yang gaib, yang dulu-dulu itu di dalam Al-Quran, untuk membuktikan pertama apa? Adanya wahyu, yang kedua apa? Menetapkan kenabian Nabi Muhammad, yang ketiga memastikan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah bukan kalamun Nabi. Sesederhana itu sebenarnya ya. Oke, demikian.